Oke, selamat datang di hari ke-15 dimana kita sekarang bahas tentang style ya. Khususnya style seputar template-template style yang bisa kamu jadikan contoh. Oke, buat kamu yang baru di channel ini, kenalin aku Vero, aku seorang fashion enthusiast, orang yang suka dengan fashion, dimana aku upload video seputar seminggu sekali tentang hal-hal yang bakal ngebuat kamu yang nonton nih menjadi pria yang lebih percaya diri, sehingga seluruh aspek hidup kamu meningkat hanya dengan mendengarkan fashion kamu. Oke, langsung lanjut ke materinya. Oke, aku mention dikit kalau buat kamu yang belum paham tentang video sebelumnya, kamu bisa nonton di sini. Kalau sudah, kamu bisa balik lagi ke sini. Oke. Pertama aku pengen disclaimer dulu kalau kamu nggak seberapa peduli tentang style atau mudah-mudah style, langsung pengen tahu rekomendasi item apa aja, kamu bisa skip video ini dan kamu bisa langsung ke hari ke-17. Untuk kamu yang masih peduli atau pengen tahu, kamu bisa stay ya. Lanjut, sebelum masuk ke template-nya, contoh template, aku pengen mention kalau kamu perlu tahu bedanya fashion sama style. Gampangnya gini deh, fashion itu adalah item-item atau baju-baju atau pakaian-pakaian yang kamu pakai. Itu gampangannya. Dan dia itu bakal pergi atau istilahnya mati ditinggal zaman. Walaupun juga memang ada beberapa item yang tidak akan pernah lekang oleh waktu. Namun itulah umumnya sifat dari fashion. Beda dengan style. Style itu berbicara tentang karakter apa sih yang pengen kamu ekspresikan ke dunia, ke sekitar lewat fashion atau atribut pakaian-pakaian yang kamu pakai gitu. Itu tadi tentang style dan fashion. Aku mau juga misalnya nekenin sedikit tentang dua aspek dalam style sebelum kita masuk ke dalam macam-macam style, yakni karakter dan konsistensi. Kalau karakter di sini maksudnya style itu dibentuk oleh karakter, yang dimana karakter setiap orang itu beda-beda, yang ngebuat dia beda-beda ya karena simpelnya kan kita berasal dari latar belakang yang berbeda-beda dan cara berpikir yang berbeda-beda pula. Nah, itu yang membedakan. Namun yang perlu kamu tahu bahwa walaupun style kamu nanti beda-beda, cuma harap kamu perlu berpakaianlah yang proper layaknya kamu seorang pria dewasa gitu, walaupun bagaimanapun style kamu ya. Yang aspek yang kedua ini konsistensi. Ingat, konsistensi itu adalah implementasi dari karakter. Kalau kamu nggak punya karakter yang konsisten, yang dimana dipresentasikan lewat berpakaian yang konsisten, ya kamu bakal jadi pria bunglon gitu. Khususnya pria yang pada setiap saat itu tuh kayak kadang berpakaian yang berbeda-beda gitu, dan orang nggak ngerti kamu karakternya apa gitu. Langsung aja kita masuk ke contoh-contoh style. Hanya saja sebelum situ aku pengen nekenin kamu kalau kamu nggak cukup pelajari style, kamu juga perlu pelajari aspek-aspek lain. Makanya dari itu kamu bisa subscribe channel ini dengan klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar ngerti apa aja video terbaru. Kalau itu udah, bisa kamu lanjut. Oke. Nah, sekarang aku mau bahas 4 style aja, karena sebenarnya style tuh banyak dan kamu bisa bikin style kamu sendiri. Cuman aku pengen mention aja 4 style yang umumnya lah kasarnya, biasanya ada di media-media hiburan gitu. Oke, style yang pertama yakni smart casual. Smart casual ini sebenarnya style yang biasanya umum dan direkomendasikan sama youtuber yang alirannya itu lebih ke simpel, kayak aku misalkan, atau Bang Wesley Wang kalau aku kenal ya, sama Bang Kevin Sinarli juga, salah satu orang yang aku kagumi juga. Nah, itu biasanya tuh dia ngasih rekomendasi cara berpakaian yang seperti itu, yang lebih casual tapi masih lebih agak ada unsur-unsur formalnya. Contohnya bisa kamu lihat yang inilah di gambar ini, dan juga di gambar di Google kamu klik aja smart casual itu banyak contohnya. Intinya dia tuh lebih pakaian yang simpel dan dewasa sekali modelnya. Sekarang masuk ke contoh template style yang klasik bad boy atau punk. Sebenarnya walaupun bad boy sama punk sebenarnya sama-sama ya, namanya sama-sama pakai biasanya tuh item yang gelap kayak kaos hitam sama jaket kulit sih biasanya. Kalau nggak ditambah dengan aksesoris yang agak sedikit kalung besi, kalau nggak mungkin tato gitu untuk menandakan aspek liar ya, bebasnya itu ya. Dan sebenarnya klasik bad boy ini tuh cocok buat kamu yang ingin menampilkan kesan yang berani, fuckboy atau bad boy atau apa namanya itu cocok buat kamu ya. Ini bisa kamu lihat gitu contohnya di sini. Oke, lanjut ke style berikutnya yakni eksekutif. Style yang paling aku suka, walaupun agak gimana gitu kalau mau nerapin di Indonesia ya, apalagi di kampus gitu. Berhubung masih muda juga. Dimana style eksekutif ini sebenarnya dia tuh lebih dikit itemnya, karena kan dia ini nggak lebih dari di seputar berpakaian formal ya. Kalau di kantor kayak kamu digambarin itu dia pakai jas kayak Arab ini biasa, cuman kalau udah casual atau di luar kantor itu lebih berpakaian yang kayak jas dilepas, cuman dilipat, dasi juga dilepas, dan celananya itu bisa pakai celana kantor sama boot ataupun loafer yang warna coklat, kalau nggak sneaker ya pokoknya itulah pilihannya. Dan style yang berikutnya yakni style streetwear, satu style yang digemari ya anak-anak
yang biasanya youtubernya Yusiolo sama Hanif RD ya. Nah, ini aku sedikit mention kalau style streetwear ini, kalau misalkan kamu kerja di tempat formal itu sebaiknya ini kamu jadikan pakaian casual. Tapi kalau udah di luar, kalau udah masuk dalam ranah kerja ya pakailah berpakaian yang sesuai tempat kerja kamu. Kalau misalkan pakai jas, kalau misalkan pakai seragam kantor gitu ya pakai seragam kantor yang khas tersebut lah. Dan ini seperti yang ada di gambar sini, streetwear itu kebanyakan dianu sama item-item yang sporty lah, seperti hoodie, topi maupun celana jogger, kadang celana olahraga sama sepatu olahraga lah, naik gitu. Cuma aku bukan tipe yang itu sih. Sebelum aku recap, aku pengen mention kalau buat kamu yang pengen ketahui apa aja sih style yang dipakai orang-orang, kamu bisa sharing maupun kamu bisa saling ngobrolin style tuh biar kamu lebih gampang di komunitasku Finance Lab, linknya ada di bawah. Aku selain kamu pakai aplikasi Tribelio dan cara installnya pun sudah ada di bawah buat ngaksesnya. Cuman kalau kamu nggak mau ya kamu bisa pakai web lah buat ngaksesnya. Aku recap ya sedikit, kalau ada sedikit perbedaan antara fashion sama style. Fashion itu yang bisa pergi maupun datang, style itu yang tentang karakter kamu sendiri. Dua aspek penting dalam style yakni karakter sama konsistensi. Contoh-contoh style aku udah kasih 4 tadi. 4 mulai dari smart casual, bad boy atau punk, eksekutif dan streetwear. Tugas kali ini yakni kamu bisa renungin dan outload apa kira-kira stylemu ya. Cuman untuk ngebahas lebih dalamnya kamu bisa next ke video selanjutnya ya, yang ada di sini. Oke. Selamat berjumpa di Eka Kenabas.